Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hafid Asidik, kelas 1D, dari STK IP 11 April Sumedang, Prodi PGSD. Saya akan menyampaikan tentang landasan-landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan suatu dasar atau kemampuan dalam mengembangkan pendidikan. Dasar-dasar ini dijadikan sebagai perilaku dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan yang terkait dengan kebijakan dan praktek pendidikan. Menurut sifat wujudnya, landasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu landasan yang bersifat fisik dan landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat fisik yaitu landasan yang mengarah pada bentuk fisik. Sedangkan landasan yang bersifat konseptual yaitu landasan yang mengarah pada suatu konsep atau teori. Macam-macam landasan pendidikan. 1. Landasan sosiologi. Dasar sosiologi berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan manusia. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. 2. Landasan hukum. Landasan hukum pendidikan adalah dasar atau pondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. 3. Landasan psikologis. Istilah psikologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pseij yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah, psikologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Psikologis merupakan informasi atau kebutuhan tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. 4. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan ini yang berusaha menelaah tentang masalah-masalah pokok dalam pendidikan berdasarkan filsafat. Aliran filsafat yang kita kenal saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. 5. Landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. 6. Landasan ilmu dan teknologi. Terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dari kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran atau rasio, intuisi, dan wahyu. Fungsi landasan pendidikan adalah sebagai titik tolak atau acuan konsep, prinsip, dan teori bagi para pendidik dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan dan studi pendidikan. Ada 3 asas pokok pendidikan, yaitu 1. Asas Tutwuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes R.M.P. Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan, yaitu ing rasa sungsung tulada dan ing madya mangun karsa.
2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dan peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Di samping peran-peran lain, yaitu informator, organisator, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah macam-macam landasan pendidikan ada 6. 1. Landasan sosiologis. 2. Landasan hukum. 3. Landasan filosofis. 4. Landasan psikologis. 5. Landasan kultural. 6. Landasan ilmu dan teknologi. Ada 3 asas dalam pokok pendidikan. 1. Asas Tutwuri Handayani. 2. Asas kemandirian dalam belajar. 3. Asas belajar sepanjang hayat. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.